Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril Aryanugraha. Saya perwakilan dari 11 MIPA 1 dan dalam debat kali ini saya sebagai pembicara satu. Saya akan melanjutkan pembicaraan dari saudara Thalita Syifa Salsabila, rekan saya yang pertama. Nah, mengenai topik bahwa SNMPTN, orang yang seharusnya masuk SNMPTN itu dialokasikan ke SBMPTN. Seperti yang kita ketahui ya, setelah lulus sekolah tentunya banyak di antara siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Perguruan tinggi negeri ini sangat banyak diminati oleh siswa-siswi di Indonesia. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan limitasi dari mosi kali ini. Limitasi dari mosi kali ini yaitu tes SNMPTN dan SBMPTN yang ada di Indonesia. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN ini ada banyak akses, dan dari banyak akses tersebut ada yang dinamakan dengan tes SNMPTN. Apa sih yang dimaksud dengan tes SNMPTN? Tes SNMPTN ini adalah salah satu seleksi yang harus dilewati oleh calon mahasiswa untuk masuk berkuliah di kampus atau perguruan tinggi di Indonesia. Nah, SNMPTN ini mengandalkan dari nilai rapot akademik dan non-akademik seperti olahraga yang diakumulasikan selama 5 semester. Mohon maaf, maksud saya akademik selama 5 semester. Nah, kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan jalur SBMPTN. Apa sih jalur SBMPTN itu? Jalur SBMPTN ini merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Adalah jalur masuk PTN yang diselenggarakan secara serentak dan berskala nasional. Nah, biasanya yang diikut sertakan SNMPTN itu adalah orang-orang atau siswa-siswa yang berkualitas. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang atau siswa yang mengikuti SNMPTN tersebut adalah orang-orang yang dipastikan dapat berkualitas baik ketika duduk di bangku kuliah. Mengapa demikian? Meskipun seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN merupakan hasil seleksi langsung dari sekolah, bahkan merupakan siswa-siswa terbaik dan pilihan untuk masuk perguruan tinggi negeri terpilih, nyatanya tidak menjamin jika hasil output dan juga kualitas mahasiswanya juga lebih baik. Jadi siswa yang melewati jalur SNMPTN itu tidak dipastikan baik, tidak dipastikan berkualitas ketika dia sudah duduk di bangku kuliah. Hal ini dapat dibuktikan atau hal ini dapat dikatakan oleh Menristek Siti Muhammad Nasir di Ambon bahwa SBMPTN itu dilihat dari prestasi akademik siswa lebih baik daripada SNMPTN. Nah, menurut Menristek Siti juga mengatakan bahwa mahasiswa yang melewati jalur SBMPTN itu ketika dia duduk di bangku kuliah itu lebih baik daripada SNMPTN, karena ya jelas SBMPTN itu suatu tes. Jadi sebelum masuk kuliah, calon mahasiswa tersebut harus melewati tes terlebih dahulu sehingga lebih terjamin kualitasnya. Nah, dia mengatakan ini terjadi karena pengukuran SNMPTN ini yang tidak jelas atau entah apa yang terjadi di sekolah tersebut, entah nilainya yang dimanipulasi, entah nilainya yang diapakan gitu. Nah, ada juga pendapat lain, yaitu menurut Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, bisa jadi menurut dia ada indikasi manipulasi nilai rapot yang dilakukan sekolah untuk mengatrol nilai-nilai siswa agar lolos seleksi jalur undangan. Dengan kata lain, sekolah memanipulasi nilai-nilai siswa agar bisa masuk melalui SNMPTN dan dapat diterima dengan mudah di perguruan tinggi negeri yang diinginkannya. Jadi, kami setuju bahwa orang atau 20 siswa yang termasuk 20 besar itu dialokasikan ke SBMPTN karena dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya yang pertama, siswa yang masuk jalur SNMPTN itu tidak menjamin
tidak menjamin bahwa calon mahasiswa tersebut akan berkualitas baik saat dia duduk di bangku kuliah. Kemudian juga adanya penyelewangan nilai atau pemanipulasian nilai yang dilakukan oleh sekolah, sehingga itu berdampak ketika si calon mahasiswa tersebut ketika duduk di bangku kuliah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.